Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Rumairoh Nintias, NIM 13, dari kelas Ekonomi Bisnis Syariah B. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai apa itu akad asalam. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Pada video selanjutnya akan membahas mengenai pengertian dari akad asalam. Itu yang pertama. Yang kedua ialah apa saja syarat yang ada pada akad asalam. Yang ketiga, apa saja sih yang membatalkan dari akad asalam ini. Dan yang keempat ialah contoh-contoh dari akad asalam ini. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian akad asalam. Asalam atau disingkat dalam disebut juga dengan salaf secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. PSAK 103 mendefinisikan salah sebagai akad jual beli barang pesanan atau muslam fee dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilahi dan pelunasan dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Sumber hukum asalam. Yang pertama ialah Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermusalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Yang kedua ialah Al-Hadis. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata, "Barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui." Yang ketiga ialah ijma. Mengutip dari perkataan Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu atau ulama telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan. Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad salam diperbolehkan sebagai kegiatan bermusalah sesama manusia. Rukun dan ketentuan asalam. Yang pertama ialah adanya penjual atau muslam ilahi. Yang kedua ialah adanya pembeli atau muslam. Yang ketiga ialah modal atau uang, sam. Yang keempat ialah barang yang dijual belikan, muslam fi. Yang kelima ialah ijab dan kabul atau sigat. Adapun ketentuan yang harus terpenuhi dalam akad asalam, yaitu penjual dan pembeli sudah balik dan berakal sehat, yang digunakan disetujui oleh kedua belah pihak, tunai, barang pesanan harus jelas, jenis, bentuk, kadar, dan sifatnya, dan ijab kabul harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari masuk akad. Jenis akad asalam, salam, yaitu transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua ialah salam paralel. Salam paralel ya artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Yang selanjutnya ialah berakhirnya akad asalam. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga ialah barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih menolak untuk membatalkan akad. Yang keempat ialah barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya. Yang kelima ialah barang diterima. Perbedaan asalam dan istisna. Yang pertama ialah dalam bentuk barang. Asalam muslam fi'ih, istihna masnu. Harga salam asalam dibayar saat kontrak atau akad. Untuk istisna bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa di kemudian hari. Yang selanjutnya ialah sifat kontrak. Untuk asalam mengikat secara asli atau tabi'i, yang istisna mengikat secara ikutan atau tabi'i. Nah, yang selanjutnya ialah kontrak paralel. Salam paralel. Untuk istisna paralel. Aplikasi asalam.
Bai asalam dapat diterapkan atau digunakan pada pembiayaan bagi barang industri seperti padi, jagung, dan cabai dengan jangka waktu yang relatif pendek, dan bank tidak ada niat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai inventory atau simpanan, yakni persediaan atau barang jadi suatu perusahaan. Oleh karena itu, dilakukanlah akad bai asalam kepada pembeli kedua, misalnya kepada bulog, pedagang pasar, induk, atau grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai salam paralel. Nah, salah satu contoh dari akad asalam ini dapat kita lihat dari yaitu online shop. Online shop sendiri dapat dimasukkan dari akad asalam di mana pembeli dapat membayar pada saat akad atau pelunasan atau saat pemesanan berlangsung. Nah, akad di sini itu terjadi ketika pemesanan itu berlangsung. Jadinya, pembeli dapat membayar langsung atau transfer langsung kepada penjual. Nah, di sini salah satu menggambarkan dari contoh akad asalam sendiri. Nah, teman-teman, bagaimana sih dampak yang diberikan oleh COVID-19 ini terhadap bisnis online shop syariah dari akad asalam ini? Yaitu dampak yang diberikan ialah tidak berpengaruh banyak, jadinya tetap berjalan. Kenapa? Karena dalam bisnis online shop ini pastinya ini tetap berjalan dikarenakan tidak dapat bertemu langsung, jadinya bisa dikirim melalui JNE, JNT, dan lain-lain. Jadinya bisnis online shop dapat berjalan dikarenakan kita hanya memerlukan media internet aja atau media online saja untuk menjual atau mengirim barang kita. Seperti itu. Jadinya untuk teman-teman yang udah lihat video pada kali ini, terima kasih udah menonton video kali ini. Semoga teman-teman sedikit memahami dari akad asalam ini beserta contoh-contohnya, yaitu contoh dari online shop akad asalam sendiri. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.